Halo teman-teman, pada kali ini kita akan belajar tentang analisis kredit bagian pertama, yaitu likuiditas. Mohon disimak sampai habis ya. Di sini materi pokok yang akan kita bahas yaitu likuiditas dan modal kerja. Yang kedua, aktiva dan kewajiban lancar. Yang ketiga, modal kerja ukuran likuiditas. Yang keempat, ukuran likuiditas dengan rasio lancar. Likuiditas adalah kemampuan untuk mengubah aset menjadi uang tunai atau untuk mendapatkan uang tunai untuk memenuhi jangka pendek kewajiban. Secara konvensional dipandang sebagai periode hingga 1 tahun. Sedangkan modal kerja adalah ukuran likuiditas yang digunakan. Modal kerja didefinisikan sebagai kelebihan aktiva lancar dibandingkan kewajiban lancar. Aktiva dan kewajiban lancar. Jadi, aset lancar adalah kas dan aset lain yang secara wajar dapat direalisasikan sebagai kas atau dijual maupun digunakan selama 1 tahun. Sedangkan kewajiban lancar merupakan kewajiban yang diharapkan akan dilunasi dalam arti yang relatif pendek selama 1 tahun. Ukuran likuiditas dan modal kerja. Analisis keuangan menilai besaran modal kerja untuk keputusan atau rekomendasi investasi. Laporan keuangan yang diterbitkan membedakan antara aset dan kewajiban lancar dengan tak lancar sebagai jawaban atas kebutuhan. Namun, besaran modal kerja menjadi relevan bagi keputusan pengguna jika dikaitkan dengan variabel keuangan utama lainnya seperti penjualan atau total aset. Besaran ini menjadi kurang berarti untuk perbandingan langsung atau untuk menilai kecukupan modal kerja. Ukuran likuiditas dengan rasio lancar. Rasio lancar sama dengan aktiva lancar dibagi dengan kewajiban lancar. Alasan digunakannya rasio lancar sebagai ukuran likuiditas mencakup kemampuannya untuk mengukur yang pertama, kemampuan memenuhi kewajiban lancar, yang kedua, penyangga kerugian, dan ketiga, cadangan dana lancar. Keterbatasan rasio lancar. Langkah pertama pada evaluasi krisis rasio lancar sebagai alat analisis solvabilitas jangka pendek dan jangka panjang adalah memeriksa pembilang dan penyebutnya. Jika likuiditas merupakan kemampuan yang membadahi untuk memenuhi arus kas keluar dengan arus kas masuk, termasuk cadangan penurunan arus masuk atau peningkatan arus keluar yang tak terduga. Rasio lancar merupakan ukuran statis atas sumber daya yang tersedia pada sewaktu-waktu untuk memenuhi kewajiban lancar. Pembilang rasio lancar. Kas dan setara kas. Kas yang dimiliki oleh perusahaan yang dikelola dengan baik ditujukan sebagai cadangan pencegah terjadinya ketidakseimbangan kas pada jangka pendek. Efek yang dapat diperjualbelikan. Kelebihan kas dari cadangan pencegahan seringkali diinvestasikan pada efek dengan pengembalian yang lebih tinggi dibandingkan tingkat pengembalian setara kas. Piutang usaha. Penentu utama akun piutang adalah penjualan. Hubungan antara piutang dengan penjualan diatur oleh kebijakan kredit dan metode penagihan. Persediaan. Penentu utama persediaan adalah penjualan, karena penjualan merupakan fungsi dari permintaan dan penawaran, menyebabkan pertambahan persediaan berubah tidak proporsional. Kemudian, beban dibayar di muka. Di sini merupakan pengeluaran untuk manfaat masa depan karena manfaat ini diterima dalam waktu 1 tahun atau sepanjang siklus perusahaan dan tidak mengubah pengeluaran lancar lainnya. Pengebut rasio lancar. Kewajiban lancar merupakan fokus dari rasio lancar,
Kewajiban ini merupakan sumber kas. Kewajiban lancar ditentukan oleh penjualan, dan kemampuan perusahaan untuk memenuhi saat jatuh tempo merupakan objek ukuran modal kerja. Pembayaran kewajiban lancar merupakan aktivitas pendanaan kembali. Komponen rasio lancar hanya memberikan pengakuan jika ada atas aktivitas tersebut atau dampaknya terhadap arus kas masa depan. Kewajiban lancar yang digunakan dalam perhitungan rasio lancar juga tidak mencangkup pengeluaran kas masa depan, seperti komitmen tertentu berdasarkan kontrak konstruksi, pinjaman, sewa guna usaha, dan pensiun. Analisis komparatif. Analisis tren rasio lancar seringkali berguna, namun perubahan rasio lancar harus diinterpretasikan sepanjang waktu secara cermat. Perubahan rasio ini tidak selalu menunjukkan perubahan pada likuiditas atau kinerja operasi. Pengembangan perusahaan yang seringkali mengiringi keberhasilan operasi akan menimbulkan persyaratan modal kerja yang lebih besar. Analisis aturan umum. Aturan umum yang biasa dipakai adalah jika rasio lancar 21 atau lebih baik lagi, maka perusahaan cukup baik secara keuangan, sementara rasio di bawah 21 menunjukkan peningkatan risiko. Likuiditas aturan 21 menunjukkan bahwa tersedia $2 aset lancar untuk setiap $1 aset kewajiban lancar, atau jika dipandang dari sudut lain, nilai aset lancar pada likuidasi dapat turun hampir sebesar 50% dan masih dapat melunasi kewajiban lancar. Evaluasi rasio lancar berdasarkan aturan lain akan diragukan karena 1. Kualitas rasio lancar dan komposisi kewajiban lancar lebih penting dalam evaluasi rasio lancar. 2. Persyaratan modal kerja bervariasi bergantung pada kondisi industri dan jangka waktu siklus perdagangan bersih perusahaan. Interpretasi perputaran persediaan. Analisis lebih lanjut diperlukan untuk melihat apakah penurunan perputaran persediaan disebabkan penumpukan persediaan untuk mengantisipasi peningkatan penjualan, komitmen kontrak, kenaikan harga, penghentian pekerjaan, kekurangan persediaan, atau alasan wajar lainnya. Dalam mengevaluasi perputaran persediaan, analisis harus waspada terhadap pengaruh alternatif prinsip akuntansi untuk menghitung komponen rasio. Analisis aturan umum. Kewajiban lancar penting dalam perhitungan modal kerja dan rasio lancar untuk dua alasan yang saling berkaitan. Berikut ini ada dua kewajiban lancar. Itu yang pertama, kewajiban lancar digunakan untuk menentukan apakah selisih aset lancar dengan kewajiban lancar dapat mencukupi margin keamanan. Dan yang kedua, kewajiban lancar dikurangi aset lancar untuk menghitung modal kerja. Kualitas kewajiban lancar. Kualitas kewajiban lancar penting dalam analisis modal kerja dan rasio lancar. Kualitas kewajiban lancar harus dinilai berdasarkan sejauh apa pelunasannya mendesak untuk dilakukan. Harus dipahami bahwa jika arus dana masuk dari pendapatan terkini dianggap sebagai dana yang tersedia untuk membayar kewajiban lancar, maka beban tenaga kerja dan beban lain yang membutuhkan pembayaran tepat waktu memiliki hak pertama atas pendapatan. Utang usaha dan kewajiban lain dibayar setelah
beban tersebut terpenuhi. Analisis juga harus memperhatikan kewajiban yang tidak tercatat, tetapi memiliki klaim atas dana saat ini. Komposisi aset lancar merupakan indikator likuiditas modal kerja. Penggunaan perbandingan presentase Commonsys membantu evaluasi pembandingan likuiditas tanpa memperlihatkan jumlahnya. Rasio cepat, kas tambah setara kas, efek yang dapat diperjualbelikan tambah piutang usaha per kewajiban lancar. Ukuran arus kas, karena kewajiban dilunasi dengan kas, perbandingan arus kas, operasi terhadap kewajiban lancar menjadi cukup penting. Rasio yang membandingkan arus kas, operasi terhadap kewajiban lancar dapat mengatasi sifat statis rasio lancar. Rasio arus kas dihitung sebagai berikut. Arus kas operasi per kewajiban lancar. Fleksibilitas keuangan merupakan kemampuan suatu perusahaan untuk mengambil langkah guna mengatasi interupsi yang tidak diharapkan pada arus dana. Fokus tambahan atas penilaian fleksibilitas keuangan suatu perusahaan adalah 1. Peringkat surat berharga, obligasi, dan saham preferen. 2. Pembatasan penjualan asetnya. 3. Sejauh apa diskresi beban. Yang keempat, kemampuan untuk merespon perubahan lingkungan dengan cepat. Terima kasih telah menyimak sampai akhir.